Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuredi Tubara atau lebih akrabnya dipanggil Nana. Saya merupakan perwakilan dari OSIS SMA Negeri 1 Bangsal yang memiliki tugas dan juga kesempatan mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Bangsal terkait lolosnya SMA Negeri 1 Bangsal, yaitu tim kompetisi sains di ajang SMA Award 2021. Mau tahu apa aja sih kebijakan dari Kepala SMA Negeri 1 Bangsal terkait mereka? Yuk, langsung aja kita wawancara. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, saya Nana dari OSIS. Di sini saya memiliki tugas untuk sedikit menginterview Bapak terkait lomba SMA Award 2021. Sebagai pemimpin sekolah ini, bagaimana perasaan Bapak ketika mendapat info dari SMA Award jika kita SMA 1 Bangsal masuk di 3 besar lomba SMA Award? Ya, tentu saya merasa bangga ya selaku kepala sekolah, apalagi ini dalam satu lomba SMA Award. SMA Award ini memang masih kategori muda ya pelaksanaan lomba, masih 2 tahun berjalan. Namun SMA Award ini adalah satu lomba yang dilaksanakan oleh Jatim, yang langsung dikomandani oleh Ibu Gubernur, sehingga menjadi satu lomba yang sangat bergengsi di dunia pendidikan Jawa Timur. Nah, karena itu lomba yang bergengsi dan SMA 1 Bangsal masuk dalam kategori lomba 3 besar, ya tentu bangga. Kebanggaan yang kedua, ternyata di kota dan kabupaten yang masuk 3 besar itu hanya SMA 1 Negeri Bangsal ini. Ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Bangsal bisa menjadi satu kebanggaan lah, tidak saja di anak-anak bangsa, tapi di kabupaten dan kota Mojokerto. Itu. Jadi suatu kebanggaan sendiri ya Pak? Ya. Jadi setahu saya dalam 2 tahun terakhir ini SMA 1 Bangsal peningkatan prestasinya itu sangat tajam. Ya. Di bidang non akademik, dan alhamdulillahnya di tahun ini mendapat prestasi akademik di ajang bergengsi SMA Award. Nah, kalau boleh tahu, apakah Bapak menerapkan kebijakan khusus atau lonjakan prestasi itu? Ya, jadi saya menerapkan satu kebijakan khusus. Sejak saya di sini, pada saat di upacara, saya sampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak yang memiliki potensi dan ikut lomba dan itu adalah juara, maka akan kita beri satu reward gitu ya. Diberi reward oleh sekolah anak-anak. Dan itu sudah banyak anak-anak yang mendapatkan reward berupa pembebasan apa saja. Tidak saja anaknya, tetapi gurunya. Dulu ada ujian nasional, bisa sampaikan bagi guru yang mana anaknya ujian nasional mendapat 10, maka gurunya akan saya beri. Itulah satu langkah-langkah yang kira-kira menjadi satu pematik ya. Ini meningkat ya kualitasnya. Ya, terus gimana? Untuk kebijakan itu sejak kapan Bapak menerapkannya? Ya, saya sejak dulu
Sejak awal itu memang saya menerapkan satu kebijakan khusus. Strateginya begini. Jadi untuk menciptakan satu sekolah yang unggul dan prestasi, itu harus kita siapkan satu wadah yang kondusif. Ini penting. Wadah yang kondusif itu artinya bahwa setiap warga yang ada di SMA Negeri Bangsal ini adalah sinergi. Sinergi itu artinya ada satu kerjasama yang baik, ada satu kehidupan yang baik. Ya. Maka dulu saya sebut kita di SMA Bangsal, saya prioritaskan namanya program harmonisasi. Itu kalau berjalan, saya yakin akan melahirkan prestasi-prestasi. Contoh saja, sebuah negara tidak akan maju ketika negara itu perang. Sama SMA Bangsal kita ciptakan situasi yang harmonis, maka akan tercipta dengan sendirinya potensi-potensi. Dan potensi itulah yang melahirkan prestasi-prestasi. Nah, implementasi yang khusus lagi tentu ya bahwa di dalam setiap program yang utamanya untuk prestasi di lomba-lomba atau ya misalnya di menciptakan bagaimana lulusan yang nanti diterima yang baik, itu harus ada perencanaan ya. Program itu mesti ada diawali perencanaan. Kita awali perencanaan program itu setiap kali kita ada penerimaan siswa baru kelas 10, mesti orang tuanya kita panggil, kita ajak ngomong. Disitulah kami akan memaparkan program-program perencanaan sekolah agar orang tua tahu kemana anak-anak kami akan diajak ya di SMA Negeri Bangsal. Ketika perencanaan sudah, maka kita lanjutkan di setiap kali anak-anak ini masuk, itu kan mengisi biodata. Dulu itu misalnya nilainya itu biodata itu misalnya di ekstra apa, biodata tentang dulu itu pernah meraih apa. Nah, ini kita identifikasi itu cari-cari gitu loh. Setelah itu dikumpulkan, dikelompokkan. Nah, strategi tahun ini, satu contoh kita pada saat ingin menciptakan bahwa bisa di tingkat masuk perguruan tinggi kelas 12, bagaimana langkah kita? Ya kita kelompokkan, mana sih anak-anak yang ingin masuk di perguruan tinggi ini? Nah, mana sih yang ingin masuk ke dunia kerja itu? Nah, inilah nanti akan kita treatment dengan satu kebijakan-kebijakan khusus. Contoh misalnya, yang mau ke perguruan tinggi kita kasih kebijakan khusus, misalnya diberi tambahan pelajaran. Ya, tuh. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti yang tidak punya motivasi khusus untuk ke perguruan tinggi dimasukkan, maka dia akan ngacur temannya karena dia tidak punya untuk masuk perguruan tinggi. Yang dia inginkan adalah dunia kerja. Nah, ini yang kami lirik untuk kita maintain. Tahun ini kita coba untuk seperti itu. Semuanya itu kita coba treatment. Gagal atau tidak nanti kita evaluasi. Nah, bagi yang ingin masuk ke dunia kerja nanti kita akan bilangkan, saya ingin bisa bekerjasama dengan dunia usaha atau apa dan sebagainya, agar yang memiliki dunia kerja ini bisa memiliki satu vokasi nanti agar dia itu terampil ketika sudah lulus. Itu sebetulnya ya. Namun melihat data yang ada, sepertinya prestasi tenaga pendidik di SMA Negeri Bangsal ini jarang terdengar. Nah, itu bagaimana Anda menyikapinya, Pak? Ya, untuk lomba-lomba guru itu memang yang resmi itu setahun itu hanya ada kurang lebih 2 kali.
Satu contoh misalnya literasi nasional. Yang kedua kemarin SMA Ubat itu ada guru juga, ada siswa. Terus ada CCGV, itu level Jawa Timur. Kita ikut ya, literasi nasional, alhamdulillah kita disebut sebagai sekolah aktif di literasi ya, yang kita pasang di depan perpustakaan ya. Ada saya juga, ada kepala sekolah yang diberi sertifikasi aktif di literasi. Nah, untuk yang di award dan CCGV kemarin juga ada yang ikut ya. Ada yang ikut, cuma memang belum beruntung ya. Belum bisa seperti siswa-siswa sampai bisa mencoba ya, sehingga kita push ya, kita motivasi terus agar nanti guru-guru itu semakin hari itu yang ikut semakin banyak dan semoga bisa berprestasi seperti itu. Yeah. Lalu untuk meningkati prestasi, apa pesan dan himbauan dari Bapak Sugiono kepada tenaga pendidik dan siswa didik yang Anda berikan untuk mereka? Ya, kalau saya simpel saja, pesan saya itu real. Mari kita memahami visi sekolah. Kan sudah kita pasang visi itu di depan. Mudah kan? Nek gampang saja. Cerdas, bermoral dan peduli. Tinggal implementasi yang kita itu dulu. Cerdas, ya, cerdas, implementasinya ya prestasi. Tuh. Jadi cerdas, implementasinya ya prestasi. Dia apa saja prestasinya. Nah, peduli implementasinya adalah kerjasama, ya, saling menghargai, toleransi. Itu. Nah, bermoral, implementasinya apa? Ya, kehidupan sehari-hari penuh salam sapa, ya kan? Kehidupan beragama berjalan. Inilah pesan kami untuk kita laksanakan. Kalau ini kita laksanakan dan itu kita pahami semuanya, siswa, guru, ya, Pak Bon, ya, semuanya, saya yakin masyarakat akan menilai bahwa SMA salah satu untuk dipercaya, dititipi anak-anak untuk mendidik yang lebih baik. Karena sekarang ini sistem zonasi, masyarakat itulah yang akan mengklaim, bukan saya. Bukan saya seperti manajernya Kecap misalnya, bangsa nomor 1 tidak. Dengan juara prestasi kan dengan sendirinya masyarakat melihat, bangsa prestasi, kan bukan saya itu yang mengklaim. Gurunya prestasi, itu bukan saya. Itulah bagian daripada memahami visi. Inilah yang kita terus pahamkan kepada semua guru, murid, ya, kepada semua tenaga. Terus kita, karena tidak mudah ya, memberikan satu pemahaman dan tidak mudah untuk menciptakan pola berpikir yang betul-betul gimana sih yang dimaksud cerdas itu ya, karena banyak buku, banyak literasi yang menyampaikan cerdas itu bla bla bla. Banyak orang yang menyampaikan bahwa cerdas itu menurut saya seperti tadi dan terus. Tapi sesungguhnya dasar yang paling bagus kan dasarnya sekarang pemerintah, kan begitu ya. Di aturan pendidikan misalnya di Undang-Undang Pendidikan nomor 20 itu bagaimana sih dalam menciptakan manusia Indonesia yang unggul, yang cerdas, pendidikan yang maju. Terus kita sampaikan sehingga semua itu akan menjadi insan-insan yang mulia gitu ya, yang bermanfaat bagi kita semua. Itulah pesan kita. Apa ada pesan yang dikhususkan kepada peserta didik yang baru saja meraih juara di SMA? Iya, ya tentu di anak-anak yang sudah meraih ini terus kita bina, dan saya tadi sudah sampaikan, tentu anak-anak ini akan kita beri reward ya, dan saya juga akan memotivasi kepada anak-anak yang lain yang belum berprestasi untuk mencontoh anak-anak yang berprestasi sehingga nanti bisa
terus prestasi di SMA Tangsel itu akan semakin lama semakin bertambah. Dan saya yakin, mari kita berprestasi dalam bidang apa saja. Tidak saja ada di award, tidak saja di literasi, tapi banyak yang perlu kita tunjukkan prestasi kita. Ini yang kita sampaikan kepada anak-anak yang sekarang ini. Terima kasih Ya. Bapak Sugiono atas waktunya. Ya, Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi yang telah saya dapatkan dari Kepala SMA Negeri 1 Bangsal terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sehingga tim kompetisi sains SMA Negeri 1 Bangsal mampu lolos di 3 besar ajang SMA Award 2021. Yang pastinya kita harus tetap semangat dan tidak kenal menyerah, karena itu karakter pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian dari semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.